warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natia Asria Pelu dengan NIM 15321148. Di sini saya melakukan magang selama 2 bulan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman sebagai praktisi humas yang menjalankan aktivitas jurnalistik. Kuliah kerja komunikasi atau K3 atau yang biasa disebut dengan magang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Magang juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi. Nah, di sini berhubung saya magang di Diskominfo Sleman, alasan saya memilih Diskominfo Sleman sebagai tempat magang adalah yang pertama, karena Diskominfo Sleman merupakan instansi yang bertugas dan juga bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi atau pemberitaan mengenai pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Sleman yang berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sleman itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah karena prestasi yang diraih oleh Diskominfo Sleman sendiri. Nah, berdasarkan data selama kurun waktu 3 tahun terakhir, Diskominfo Sleman sudah meraih beberapa penghargaan. Seperti yang pertama, pada tahun 2017, Diskominfo Sleman meraih penghargaan Media Center terbaik kelima kategori kontribusi berita pada portal info publik. Yang kedua, Diskominfo Sleman pada tahun 2017 mendapat peringkat ketiga kategori OPD Pemerintah Kabupaten Kota DIY dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik. Dan yang ketiga adalah pada tahun 2017 Diskominfo Sleman juga mendapatkan penghargaan atas partisipasinya dalam informasi dan komunikasi publik melalui media center daerah sebagai konten terkreatif. Untuk tujuan magang, yang pertama agar dapat mengenal dan juga memahami dunia profesional khususnya di bidang komunikasi, dan yang kedua agar dapat belajar dari pengalaman selama pelaksanaan magang, yang ketiga agar dapat menambah wawasan, dan yang keempat agar dapat mengimplementasikan dan juga mempraktikkan teori-teori yang sudah pernah didapatkan selama berada di bangku perkuliahan. Manfaat magang sendiri itu ada 2. Yang pertama, manfaat bagi Diskominfo, dan yang kedua bagi mahasiswa atau bagi saya sendiri. Manfaat magang bagi Diskominfo Sleman itu sendiri adalah yang pertama, dapat membantu Diskominfo dalam menjalankan tugas, baik itu di bidang informasi maupun di bidang komunikasi. Yang kedua, agar dapat menambah SDM untuk Diskominfo Sleman sendiri untuk menjalankan tugas-tugas yang ada, dan juga membantu Diskominfo Sleman menjalankan tugas-tugas terkait teori-teori yang sudah saya dapatkan. Nah, bagi mahasiswa atau saya sendiri itu memberikan pengalaman terkait dunia kerja profesional khususnya di bidang ilmu komunikasi. Yang kedua, agar dapat mempraktikkan dan mengimplementasikan ilmu yang sudah saya peroleh selama berada di bangku perkuliahan. Yang berikutnya adalah agar menambah relasi bagi saya sendiri dan juga memudahkan saya ke depannya. Seperti itu. Berikutnya adalah waktu pelaksanaan magang. Nah, di sini waktu pelaksanaan magangnya adalah berlangsung selama 2 bulan, yaitu dimulai dari tanggal 20 Januari hingga 20 Maret. Yang berikutnya terkait deskripsi Diskominfo Kabupaten Sleman. Yang pertama, Diskominfo Kabupaten Sleman sendiri merupakan organisasi perangkat daerah hasil penataan kelembagaan tahun 2016 yang baru beroperasi sejak tanggal 3 Januari 2017. Visi dan misi Diskominfo Kabupaten Sleman. Visi Diskominfo Kabupaten Sleman adalah terwujudnya masyarakat Sleman yang sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasi sistem e-government menuju Smart Regency atau Kabupaten Cerdas tahun 2021.
Misinya adalah yang pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas, dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan. Yang keempat, memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup, dan kenyamanan. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional. Oke, pelaksanaan magang. Di sini selama proses magang berlangsung, saya bertugas sebagai praktisi humas yang menjalankan aktivitas jurnalistik, dan saya tergabung dalam tim media center. Nah, di sini sebelum bercerita tentang proses magang yang saya lakukan, saya akan membahas sedikit tentang media center Sleman itu apa. Nah, Media Center Sleman itu merupakan wadah penyebarluasan informasi dua arah, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Penugasan pada media center ini tidak terlepas dari peliputan berita sekaligus pendokumentasian kegiatan dinas dan umum. Nah, di sini saya melakukan magang dan tugas saya itu setiap hari sebagian besar itu melakukan liputan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan dinas yang ada di Pemkab Sleman. Nah, setelah saya melakukan liputan dan dokumentasi, hasil liputan itu akan saya olah menjadi berita seperti itu. Oke, ya sebelum bercerita lebih lanjut terkait pelaksanaan magang, sini saya akan membagi dulu dua tugas. Yang pertama tugas umum dan tugas khusus. Tugas umum itu yang pertama pada seksi pengelolaan informasi publik, itu mereka bertugas untuk menyusun rencana kerja seksi informasi, merumuskan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik, melaksanakan pembinaan pelayanan publik, kemudian melaksanakan jaringan informasi publik, melaksanakan pembinaan dan pemantauan informasi siaran radio, dan melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi pengelolaan informasi publik. Nah, tugas dari media center itu yang pertama menyebarluaskan informasi untuk kebutuhan publik, yang kedua menampung informasi yang disampaikan oleh publik untuk disebarluaskan. Nah, tugas khusus yaitu tugas yang saya jalankan selama melaksanakan magang selama 2 bulan, yaitu yang pertama liputan, yang kedua menulis berita, yang ketiga adalah dokumentasi. Yang berikutnya saya akan bercerita tentang tugas khusus. Yang pertama itu terkait liputan. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar pertama, yaitu itu terkait perbarui data website perlu komitmen. Nah, ini adalah liputan terkait sosialisasi pengelolaan website oleh PPID Kecamatan Sleman. Nah, di sini yang menjadi narasumbernya adalah Pak Yudi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik. Nah, di sini untuk mendapatkan atau mengumpulkan data dan juga informasi, yang saya lakukan adalah ada dua cara. Yang pertama mencatat poin-poin penting, dan yang kedua merekam segala pembicaraan atau segala sesuatu yang disampaikan oleh narasumber sendiri. Nah, setelah selesai sosialisasi, kemudian saya juga melakukan wawancara dengan Pak Camat Sleman, karena saya merasa ada hal-hal yang kurang, maka saya melakukan wawancara dengan Pak Camat Sleman untuk melengkapi data-data yang saya punya. Yang kedua adalah terkait terkait serat alam
diminati hingga ke penjuru negeri. Nah, ini adalah liputan sekaligus press tour sekaligus liputan. Nah, pada gambar nomor 2 ini saya dan rekan-rekan wartawan itu mengikuti press tour di Desa Wisata Gamplong. Nah, di sana kita tidak hanya liputan kita tidak hanya mengikuti press tour, tapi kita juga melakukan liputan. Nah, di sana saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu perintis usaha kerajinan alam ini. Nah, di sana saya mewawancarai namanya Pak Waludin. Nah, saya mewawancarai Pak Waludin itu mulai dari awal mula dia merintis usaha itu, terus bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk memproduksi kerajinannya, terus pengrajinnya itu siapa saja, terus harga produknya dimulai dari kisaran berapa, terus peminatnya mereka itu siapa saja, dan masih banyak lagi. Nah, itu hal-hal yang saya lakukan untuk memperoleh dan juga mendapatkan informasi. Nah, yang ketiga itu terkait sensus penduduk online. Nah, yang di gambar yang ketiga ini sebenarnya saya tuh ditugaskan untuk membantu mempersiapkan venue atau mendekorasi venue dan juga membantu registrasi para peserta sosialisasi saat itu. Nah, namun di pertengahan sosialisasi itu saya diminta Pak Yudi untuk segera menulis berita dan akan dinaikkan ke website resmi Diskominfo. Untungnya pada saat itu saya merekam dari awal sosialisasi hingga berakhirnya sosialisasi. Jadi dari hasil rekaman itulah saya mendapatkan informasi sehingga bisa nulis berita. Terus yang keempat adalah terkait jumpa pers. Nah, nomor 4 ini merupakan jumpa pers pertama yang saya ikuti. Nah, pada saat itu untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan informasi, saya hanya merekam dan juga mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan juga apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan wartawan. Nah, itu yang menjadi data-data dan juga informasi saya. Untuk nomor 5 sampai nomor 13, untuk mengumpulkan informasi adalah cara sama, yaitu yang pertama mencatat poin-poin penting dan yang kedua merekam pembicaraan yang dibicarakan oleh narasumber. Selain itu ada juga liputan yang saya lakukan, liputan yang dimana mengumpulkan informasi saya gunakan cara wawancara untuk menambah informasi-informasi yang sudah ada sebelumnya. Ya, berikutnya dokumentasi. Di sini saya bukan hanya ditugaskan untuk meliput, tetapi juga mendokumentasikan segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Sleman. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah beberapa hasil dari dokumentasi yang saya lakukan. Oke, berikutnya terkait pembahasan. Nah, di sini teori yang saya gunakan adalah public relation, karena mengingat sudah saya sebutkan di awal bahwa selama pelaksanaan magang saya ditugaskan sebagai praktisi humas yang menjalankan aktivitas jurnalistik. Otomatis dalam pembahasan ini teori yang saya gunakan adalah public relation. Nah, di sini public relation sendiri menurut Huffman adalah untuk membangkitkan opini publik yang positif terhadap suatu badan publik dengan memberikan penerangan-penerangan yang lengkap dan objektif terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan mereka. Mereka di sini maksudnya instansi atau Diskominfo itu sendiri. Nah, selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh J.N. McQuarterly, penyampaian pesan yang dilakukan oleh praktisi humas itu
itu lebih menitikberatkan pada segi publisitas, yang dimana mereka menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan publikasi positif dengan tujuan promosi penyebaran informasi, komersial dan periklanan, identitas, nama, dan juga citra, sehingga akan memperoleh citra baik dari masyarakat kepada badan publik tersebut. Aktivitas jurnalistik. Nah, di sini aktivitas jurnalistik yang saya lakukan adalah yang pertama, peliputan. Peliputan berita merupakan suatu proses pengumpulan bahan-bahan berita baik berupa fakta ataupun data yang dilakukan di lapangan melalui peliputan langsung, penelusuran referensi atau wawancara. Nah, di sini wawancara itu terbagi 5, yaitu yang pertama wawancara berita, kedua wawancara pribadi, ketiga wawancara eksklusif, keempat wawancara sambil, lalu yang kelima. Berikutnya terkait penulisan naskah berita. Untuk menghasilkan naskah yang baik, seorang praktisi humas harus memiliki keterampilan jurnalistik seperti pemahaman nilai berita, bahasa jurnalistik, dan juga kode etik jurnalistik. Nah, yang paling penting adalah pemahaman terkait konsep piramida terbalik, di mana konsep ini yaitu penulisan berita dengan menggunakan fakta atau data yang dianggap penting, kemudian diikuti bagian-bagian yang dianggap kurang penting, kemudian diikuti dengan kurang penting, dan seterusnya. Kemudian terkait relevansi mata kuliah. Nah, relevansi mata kuliah ini yaitu terkait dengan mata kuliah yang didapatkan selama kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang dilakukan. Nah, di sini mata kuliah yang relevan adalah penulisan berita, fotografi, teori jurnalisme, dan juga public speaking. Yang berikutnya penutup. Pertama, kesimpulan. Selama melakukan liputan, saya sendiri tidak mendapati adanya kendala karena sebagian besar yang saya liput adalah kegiatan atau agenda dinas, di mana agenda dinas tersebut sudah terjadwalkan, jadi sama sekali tidak ada kendala. Berikutnya terkait penulisan berita. Nah, di sini saya juga tidak mendapati kendala karena dari awal saya sudah tahu jika magang di instansi pemerintah, maka untuk menulis berita juga harus bisa dan juga sesuai dengan citra yang dibangun oleh Pemkab tersebut gitu. Nah, yang berikutnya terkait nilai berita. Nah, di sini selama saya magang di Diskominfo Sleman, nilai berita yang ditawarkan itu tidak selalu mementingkan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat, karena di sini berita-berita yang saya tulis kebanyakan itu hanya terkait agenda dinas saja, entah itu penting atau tidaknya, tetapi menurut saya pribadi itu hanya memberitahu bahwa dinas punya kegiatan ini, punya kegiatan itu, tetapi untuk terkait penting atau tidaknya itu saya pribadi merasakan itu belum memenuhi kepentingan publik atau masyarakat sendiri. Nah, untuk sarannya bagi Diskominfo, sebaiknya peserta magang yang bergabung di tim media center itu harusnya tidak hanya diberikan tugas sesuai dengan minat, tetapi juga harus diberikan tugas yang lain. Misalnya saya berminat untuk menjalankan aktivitas jurnalistik, saya juga harus diberi tugas untuk mengedit video atau tugas-tugas di luar peminatan agar bisa menambah ilmu. Nah, yang berikutnya adalah memperbanyak editing, khususnya untuk edit video. Terima kasih.